pemirsa balik lagi di Aceh Gino. Dan, sorry nih ya, mulut saya lagi enak-enaknya ngunyah cake. Serius. Oke, nggak seperti biasanya. Kalau saya itu pasti kalau duduk di sini makan ya. Baru kali ini saya makan banget. Dan ini continue makannya. Oke, Ki, kita balik lagi ngobrolin gini. Sebenarnya Kiki masih usia dalam proses pendidikan nih. Ini apakah juga Kiki ada menempuh misalkan kuliah gitu, bangku kuliah? Ada. Di mana, Ki? Di Fakultas Hukum Unsia. Udah semester berapa? Semester 5. Baru lah ya. Baru, tapi udah lagi mau nyusun proposal skripsi. Wih, semester 5 cuy. Lu kapan? Nah, itu gimana sih? Maksudnya Kiki ini kan berprestasi juga dalam 5 semester aja ini sudah bisa mengajukan proposal penelitian. Kemudian juga ini ada usaha yang memang harus diproduksi setiap harinya. Ini kan menguras waktu. Gimana kalau ada kuliahnya di pagi kemudian bentrok dengan proses bikin kuenya? Jadi yang pertama itu yang paling harus bisa itu manage waktu. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya aku tuh kuliahnya pagi, kan sekarang udah bikin kue, jadi harus pilih jadwalnya. Dan alhamdulillah di semester 5 ini kan mata kuliahnya nggak sedikit ya, yang akhir-akhir aja. Jadi udah bisa membagi waktu. Kalau misalnya pagi itu dari jam 8 sampai jam 11. Nah, pulang kuliah langsung pulang ke rumah bikin ini. Dalam satu hari ini ludes abis, Ki? Alhamdulillah. Ini saya senang loh. Ini contoh-contoh anak muda yang bisa mengubah dunia dari hal yang paling terkecil sekalipun ya. Ki, boleh dong kita sharing soal harga satu boxnya nih berapa? Jadi ada yang nonton, Katia pengen tahu dong harganya berapaan nih. Nah, silahkan Kiki. Kalau yang ini, yang brownie Ovomaltine ini, Boleh. Ini nggak mungkin dibuka ya tapi ya? boleh. Ini tumpah nanti nggak? Oh iya tuh. Oke. Nah, kalau yang ini, yang brownie Ovomaltine ini, harganya satu boxnya ini 30.000. Ini. Nah, kalau yang durian dessert ini, satu box yang ini, dia harganya 50.000. Tapi dia ada jual yang cupnya juga, yang harga 20.000-an. Ada, berarti bisa untuk yang pengen coba dulu Jadi kan, boleh. Tujuan aku jualan ini sebenarnya pengen semua orang bisa ngerasain makanan yang aku bikin. Bener, karena juga 50.000 nih bagi sebagian orang juga nggak murah ya. Jadi pengen nih nyobain dessert tapi uang cuman ada 30.000, 20.000. Jadi bisa coba untuk yang cup yang kecilnya. Oke. Nah, ini kan tadi aku lihat ini ada alpukat juga ada durian nih, Ki. Bahan yang digunakan adalah bahan yang fresh ya pastinya ya. Nah, misal andai kata satu hari di mana produk ini buahnya ini tidak produksi, tidak musim, itu gimana nih Kiki menyiasatinya? Kalau misalnya yang durian ini lagi kosong kan, nanti kayak hari ini tuh bikinnya avocado dessert, seharusnya avocado dessert, tapi buah alpukatnya itu lagi nggak ada yang bagus ya, kita nggak maksa untuk tetap adain yang avokadonya itu, karena kan kualitas ya yang paling utama. Jadi diganti sama si durian ataupun diganti sama mangga gitu. Mangga juga ada. Nah, ini sudah di depan aku kan ada 4 macam. Ada berapa macam lagi yang biasa Kiki produksi? Lumayan ya, ada lasanya. Totalnya ada berapa? Totalnya kira-kira ada 15. Ada 15. Bayangin nih kalau 15 dibawa ke sini. Oke, Ki. Boleh sekali lagi Kiki promosiin ke teman-teman yang juga baru nonton juga Aceh Gino. Silahkan dipromosiin di mana bisa pesen, di mana buka Instagram. Kemudian coba sekali lagi harganya berapa? Harganya dari mulai yang paling murah dulu ya. Kalau dari yang paling murah itu yang cup, dari kayak durian dessert ini dia kan ada yang cupnya. Nah, satu cupnya itu harganya 20.000. Iya, seperti kalau ini. Yang avocado dessert ini juga ada yang cup, harganya juga 20.000. Sama cheesecake juga ada, harganya 20.000 juga. Nah, terus lanjut ke Belgian. Si Belgiannya ini dia juga ada yang smallnya. Kalau ini kan yang medium, yang smallnya itu 25.000. Jadi kayak orang pengen, Kak aku pengen makan Belgian, tapi ada nggak yang kecil aja? Iya. Soalnya kan 50.000 kalau anak sekolah itu kayak berat ya. Jadi aku bikin lah yang 25.000 gitu. Nah, targetnya ini untuk siapa? Apakah untuk mahasiswa, untuk ibu-ibu atau juga untuk anak-anak? Tadi kan cerita sedikit ada harga yang lebih murah. Ini bisa untuk kadang juga ada anak-anak yang pengen coba. Sebenarnya pertama kali Kiki buat kue ini targetnya untuk siapa sih? Buat mahasiswa ya. Mahasiswa. Suka jual juga nggak ke kampus gitu bawa? Kalau ke kampus belum pernah bawa, soalnya kan
kampusnya lebih duluan daripada bikin cake gitu kan. Jadi kayaknya nggak memungkinkan untuk dibawa ke kampus. Nggak mungkin kan? Tapi teman-teman itu dia datang ke rumah, buat ke rumah. Ada yang malah pernah ada yang beli dari arah Loonga, cuma datang ke Simpang 5 buat beli ini aja. Ini alamatnya tadi di mana? Di Simpang 5. Simpang 5, deket lah ya, deket dengan Lamprit, toko saya. Ujungnya saya promosi lagi nih. Oke, Kiki, ini kan Kiki kesini ditemenin sama someone, iya kan? Ini lagi senyum-senyum dia nih. Ini bagaimana dukungan beliau dengan ya melihat ini kan usaha Kiki juga nggak main-main nih, gimana? Kalau dia itu istilahnya orang yang ada di belakang layar. Dia ngapain aja? Dia tuh Ojekin? bukan. Supportnya luar biasa. Jadi dia kayak semua kayak sampai misalnya nih aku kan kekurangan bahan. Jadi dia mau belanjain ke pasar, temenin belanja ke pasar, terus kayak bantuin nempelin stiker, semuanya dia membantu promosi. Dia sebentar-bentar promosi, sebentar-sebentar promosi, karena kalau mau maju itu kan yang paling utamanya promosi ya. Oke, Rais mau nggak nih? Oke, nah kemudian Rais, apa yang bisa Rais ambil contoh dari sosok Kiki ini? Pekerja keras sebenarnya. Pekerja keras, walaupun perempuan dia nggak manja ya. Oke, lah lain-lain. Ini kan dia berapa kali ini kan Aceh Gino setiap aku undang adalah anak-anak muda yang berprestasi ya. Oke, nah kalau si Kiki ini menurut Rais ini usahanya seperti apa? Menjanjikan atau tidak? Kayaknya menjanjikan. Kayaknya menjanjikan. Ya. Besok kalau pacar kamu ulang tahun tolong ya pesannya sama dia. Oke, kita berbicara tadi pasangan ataupun someone sudah gitu. Kalau siapa yang paling artinya begini Ki, aku harus demi dia ini siapa? Ya yang pertama udah pasti orang tua. Ya pengen aja ngebanggain orang tua gitu, karena kan pengen kayak aku tuh harus sukses di umur segini gitu. Tujuannya itu sebenarnya, dan dengan aku sukses di umur segitu ya pasti orang tua aku udah bangga ya. Seberapa besar cinta orang tua untuk Kiki? Sepenuhnya. Kiki anak berapa? Pertama dari 5 bersaudara. Artinya memang secara tidak langsung beban keluarga ada di pundak Kiki. Secara tidak langsung, artinya juga Kiki ikut andil untuk merawat adik-adik. Dan suatu saat tidak menutup kemungkinan Kiki juga akan membiayai kehidupan si adik, pendidikannya dan segala macamnya. Oke, ada rencana nggak sih ke depannya untuk buka sebuah toko kue misalkan? Rencananya udah ada, tinggal tunggu waktunya aja ini, karena kan mau KKN juga ya. KKN, jadi takutnya. Jadi kalau KKN ini gimana? Off dulu lah ya? Ya off dulu. Pacarnya nggak bantuin bikinin gitu, kayak memang harus diajarin sih. Tapi hati-hati aja nanti ilmunya dicuri. Enggak lah ya. Oke, nah saya berbicara sedikit lagi nih, Kiki, omset yang sekarang Kiki dapatkan setiap bulannya nih berapa? Sekarang ya alhamdulillah dalam 4 harinya itu 2 juta lebih lah. Hah? Serius? Berapa hari? 4 hari. 4 hari? Cuy, gue nyangkut cuy selama 1 bulan. Gue nyanyi loh. Gue nyanyi 1 bulan. Dia 4 hari aja jualan udah sama 2 juta. Ya Allah, memang ya terkadang hidup ini banyak kejutan ya, dimana kalau setiap orang yang mau berusaha dia akan mendapatkan hasil apa yang sesuai yang diinginkannya. Oke, Kiki, terima kasih banyak. Satu pesan untuk anak muda luar sana yang juga punya impian uangnya banyak tapi nggak pengen kerja capek, seperti apa? Ya gunain sosmed ya, sosmed itu dijadiin ajang buat positif aja, jangan yang dijadi bulia. Kalau misalnya bijak dalam menggunakan sosmed, dia bisa menghasilkan yang kayak gini. Wow, luar biasa sekali. Oke, nah Kiki, aku berdoa mudah-mudahan nanti ke depannya kamu bisa mewujudkan impian untuk memiliki sebuah toko kue dengan banyak ragam macam kue-kue yang ada, dan ini juga bisa memanjakan lidah bagi penikmat dessert ataupun cake. Terima kasih banyak Kiki ya. Terima kasih banyak, saya senang sekali. Sukses terus. Salam untuk orang tua dan juga tetap setia ya Bang ya. Dia kaget gitu tiba-tiba gitu. Gue lagi yang kena ya. Ya baik pemirsa,
Sosok Kiki adalah saya tahu walaupun saya baru kenal juga dengan Kiki, tapi di setiap kali chattingan kami berdua, kami menghasilkan sebuah obrolan yang positif ya, di mana kami membahas tentang produksi kue-kuenya, kemudian juga impiannya, kemudian juga sangat perhatian dengan anak kecil ya. Dan saya berharap tipe pengusaha muda seperti Kiki ini bisa sangat menginspirasi Anda semuanya pemirsa. Jangan lalai dengan sosmed ya, tadi yang disampaikan oleh Kiki juga, terlalu sering bermain sosmed dan hingga untuk membuli dan segala macamnya. Oke ya. Nah yang kedua ini tidak berbicara tentang kuliner, tetapi kita berbicara tentang fitrah seorang anak yang memang di usia keemasannya adalah untuk bermain, belajar, mendapatkan kasih sayang. Mungkin ada yang akan kita bahas lagi terhadap fitrah seorang anak ya, dan kita akan sambut beliau terlebih dahulu, dan ini juga udah nggak asing lagi. Halo, assalamualaikum untuk aku lupa namanya, Kak Isti. Kak Isti ini sahabat saya. Dia aktif di dunia pendidikan, kalau saya aktif di dunia pertelevisian ya. Nggak apa-apa, memang hidup itu Allah tuh selalu ngasih rezeki yang berbeda-beda ya Kak ya. Teman yang baik juga ada rezeki, benar sekali ya. Tapi jangan pulang dulu ya Kiki ya, nanti kita foto-foto lagi ya Ki. Oke, Kak Esti. Iya. Temennya nggak jadi diajak? Belum datang nih. Belum datang. Nggak apa-apa, kita skip dulu, nanti kalau memang dia datang kita naikkan aja ya. Kayaknya kita berbicara yang minggu yang lalu kita berbicara tentang apa ya? Pendidikan anak usia dini ya. Pendidikan anak usia dini, ya. dan kita minggu kemarin sama Pak Dul ya. Pak Dul Hadi. Pak Dul Hadi. Oke. Nah, kali ini kita kan berbicara tentang Hea. Nah, Hea ini apa sih? Cerita dong sama pemirsa. Iya, oke. Hari ini saya mewakili HEA, komunitas yang terdiri dari keluarga-keluarga. HEA itu sendiri adalah Home Education Aceh. Jadi fungsinya HEA ini adalah kita nih mengajak para keluarga untuk kembali sebagai pendidik utama anak-anaknya. Karena kan di dunia kekinian kan kita masing-masing orang tua tuh sibuk mencari nafkah gitu, sampai peran utama kita sebagai pendidik seharusnya kita delegasikan kepada sekolah, kepada guru-guru seperti itu. Padahal seharusnya Allah tuh sudah menitipkan anak kepada kita, sejatinya kitalah pendidik utama anak-anak. Nah, HEA ini fungsinya untuk menarik kembali orang-orang tua. Yuk kita sama-sama bergerak bersama untuk bisa mengembalikan peran kita seperti itu. Nah, sebenarnya orang tua ini lalainya kenapa sih? Iya, gini Kak Esti ya. Kalau berbicara masalah edukasi terhadap anak-anak ini, kita sebagai orang tua mau nggak mau kita juga harus ikut andil. Betul. Sebenarnya. Sesibuk apapun orang tua di dunia pekerjaannya, anak ini kan adalah hal yang paling utama untuk dididik. Iya. Nah, anak itu kedepannya seperti apa dia jadinya, ini berasal bagaimana kita cara mendidiknya ya Kak Esti. Iya, ya? dari orang tuanya dong ya. Bagaimana kita melihat ada orang tua yang tega membuang anaknya, yang tega menitip anaknya kepada orang lain dengan alasan ekonomi. Kemudian kita juga banyak mendengar kasus-kasus anak Aborsi, dibunuh. ya. Nah, atau kita juga berbicara sedikit tentang misalkan kriminalitas yang dilakukan oleh orang terdekat orang tuanya terhadap si anaknya. Seperti apa sih itu kemirisannya? Iya, jadi gini, memang kan kondisi kita tidak selalu ada dalam kondisi ideal ya. Hidup ini tidak selalu sempurna lah gitu, seperti fairy tale ya. Fungsi orang tua memang sebagai pendidik utama. Cuma kadang dengan dunia kekinian yang memang ya kita harus orang tua menjadi pencari nafkah gitu. Jadi apa? Jadi tulang punggung keluarga. Anak ini seperti bukan sengaja ditelantarkan ya, mungkin tertelantarkan gitu. Jadi pagi sampai sore tidak bertemu orang tua, ketika sore maghrib itu baru jumpa orang tuanya, dan itu anak sudah sebentar lagi jam tidur gitu kan. Kemudian ketika malam sudah tidur, besok pagi sudah kita antar lagi ke sekolah. Nah, di mana fungsi kita sebagai orang tua supaya bisa menyiasati hal itu? Nah, di HEA ini nanti gini, kalau di HEA sendiri bukan hanya untuk orang tua yang tidak bekerja, tapi bagaimana kita sebagai orang tua yang bekerja juga bisa menyiasati bagaimana peran-peran kita ini tidak terabaikan gitu. Karena bagaimanapun ketika Allah menciptakan kita, sebetulnya kita masing-masing sudah punya peran. Betul. Sebagai orang tua kita punya fitrah ayah bunda. Anak-anak kita sudah dibekali fitrah dari sananya nih. Dulu mungkin kita sering dengar kan bahwa anak itu ibarat kertas kosong gitu kan, suci gitu kan.
Tapi ya sebetulnya Allah nih sudah menginstal plus-plus loh ke dalam anak-anak kita. Jadi setiap anak tuh punya potensi kebaikan, sudah plus ibaratnya. Tinggal orang tuanya bagaimana menumbuhkan, merawat fitrah-fitrah ini supaya bisa teraktivasi dengan baik. Begitu. Nah, tentang orang-orang tua yang seperti tadi Tia sampaikan, ya mungkin kembali ya bahwa kita sebenarnya setiap kita tuh punya fitrah ayah bunda. Tergantung apakah kita bisa mengakses fitrah itu ke dalam kita ataukah kita malah abai, cenderung lalai, kemudian akhirnya fitrah itu tidak teraktivasi dan ya sudah berlalu begitu saja gitu. Oke, baiklah pemirsa, kita akan break sementara waktu, jangan kemana-mana, tetap ya di Cino. Iklan ya, iklan.